Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada ta'lim kita pagi hari ini, insya Allah dalam rangka memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas sebagian daripada hukum memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian mengenai pembahasan fikih Syafi'i pada pertemuan yang lalu, bahwa bekas sujud yang dimaksudkan di dalam Al-Quranul Karim, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, sesuai dengan penafsiran para ulama, lebih kepada at-tawadhu' wal khusyuk, lebih kepada sikap tawadhu' dan khusyuk yang muncul dan nampak jelas dalam kepribadian orang yang banyak bersujud. Jadi tidak hanya bekas fisik, yaitu tanda hitam di kening, tetapi jamaah rahimakumullah, tanda yang sebenarnya dari bekas sujud itu adalah al-khusyu' wa tawadhu', kekhusyuan dan ketawaduan orang yang banyak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian para sahabat tidak senang ketika ada orang yang ada bekas menghitam di keningnya. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud dan juga sahabat-sahabat lainnya yang menegur karena ada bekas hitam di keningnya. Namun jamaah rahimakumullah, kalaupun ada bekas hitam itu tidak berarti sesuatu yang buruk. Kalau memang bekas itu muncul secara alami karena bekas sujudnya yang begitu banyak dan tidak ada niat riya sama sekali, maka itu pun tidak salah. Jamaah rahimakumullah, hanya saja dari penjelasan para sahabat dan para ulama, kita bisa memahami bahwa bekas sujud yang diinginkan muncul dari orang yang banyak bersujud adalah khusyuk dan tawadhu. Sehingga jamaah rahimakumullah, kalau ada orang yang ingin menghilangkan bekas hitam di keningnya karena banyak sujud, tidak apa-apa. Dan juga jamaah rahimakumullah, bagi orang yang sudah tahu ilmunya, sudah tahu tuntunannya bahwa banyak bersujud itu adalah merupakan fadilah dan keutamaan yang luar biasa, namun karena kendala fisik, dia tidak bisa bersujud dalam arti keningnya tidak bisa menyentuh lantai, maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Artinya jamaah rahimakumullah, bagi yang tidak bisa sujud secara fisik, bersentuhan dahinya dengan lantai, tapi sebetulnya dia tahu ilmunya
bahwa rukun sujud itu ada 7, kemudian harus melekat di lantai semuanya, namun dia tidak bisa melakukannya karena ada penyakit atau kendala fisik, betul-betul tidak bisa melakukan karena alasan itu, maka alasan itu termasuk uzur syar'i. Artinya, meskipun dia tidak melakukan sujud seperti orang lain, bersentuhan dahi dan keningnya ke lantai secara langsung, dia cukup umpamanya sambil duduk, membungkukkan badannya, dan lain sebagainya, maka insya Allah sujudnya sama sempurnanya dengan yang lainnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sudah tahu ilmunya, namun memiliki uzur syar'i untuk melaksanakannya, maka insya Allah ketika kita tidak melaksanakannya atau tidak mampu melaksanakannya secara maksimal, maka pahalanya akan tetap sama dengan yang mampu melaksanakannya secara sempurna. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, betapa indahnya ketika kita mengikuti majelis-majelis ilmu. Umpamanya di antara jamaah ada yang tidak bisa bersujud dengan dahi yang langsung melekat di lantai, tapi karena sudah tahu ilmunya dan ada uzur syar'i, maka insya Allah pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita sempurnakan sujud kita, karena sujud merupakan posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktsirud doa, perbanyaklah doa pada saat kita bersujud. Mudah-mudahan pembahasan mengenai sujud ini membuat sujud-sujud kita menjadi maksimal, menjadi sempurna sesuai dengan tuntunan, dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan penyakit hati kita, takabur, riya dan lain sebagainya, kemudian diganti dengan al-khusyu' wa tawadhu'. Lalu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita masuk pada pembahasan mengenai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal saya ingin tegaskan bahwa ada sebagian orang yang tidak mau merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bid'ah. Lalu ada sebagian lagi yang merayakannya secara teratur dan tidak menganggapnya sebagai bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ada dasar-dasarnya. Dan yang merayakannya pun memiliki dasar-dasarnya. Seperti yang terdapat di dalam sebuah kitab yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah, Ahli Hadis Al-Muhaddis, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menyampaikan ada 21 dalil mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di awal saya ingin tegaskan bahwa bagi yang tidak mau melaksanakannya karena ada dasarnya menurut mereka, silahkan. Bagi yang merayakannya karena ada dasarnya menurut mereka, silahkan. Yang merayakannya karena punya dalil, benar. Yang tidak mau merayakannya pun karena ada dalilnya, silahkan. Dan itu juga benar dalam keyakinan mereka. Yang salah adalah yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, karena yang salah adalah yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suatu fenomena, suatu peristiwa yang luar biasa istimewanya. Betapa tidak? Karena kelahiran beliau telah menerangi alam semesta ini dari kegelapan menjadi cahaya yang terang benderang. Jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya bukan rumah, mobil, uang, aset kekayaannya. Bukan hanya itu. Tetapi jamaah rahimakumullah, nikmat yang paling besar adalah Islam. Dengan Islam, semua yang dia miliki menjadi berkah. Dengan Islam, semua yang dia miliki menjadi wasilah, sarana agar dia hidup selamat di dunia dan di akhirat. Karena Islam, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat.
diselamatkan Allah dari neraka jahanam, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kalau kita mengenal Islam, kepada siapa kita patut berterima kasih? Jawabannya tentunya sudah sangat jelas. Kepada yang membawanya, kepada yang menyebarkannya. Dan itu tidak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah rahimakumullah, seperti kita menganggap hari kelahiran orang-orang yang kita cintai, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita sebagai hari yang kita ingat, maka jamaah rahimakumullah apalagi dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan, kalaulah memang maulid itu benar dan dibolehkan, maka mengapa di Mekah dan di Madinah tidak ada perayaan maulid? Nah, jamaah rahimakumullah, untuk menjawab hal ini, mengapa tidak ada perayaan maulid di Mekah dan di Madinah? Mari sama-sama kita akan merujuk kepada beberapa kitab sejarah yang berisi pandangan mata dari para penulisnya tentang apa yang terjadi dan bagaimana suasana di kota suci Makkah dan Madinah ketika masuk bulan Rabiul Awal. Jamaah rahimakumullah, karena itu taklim kita pada hari ini adalah mengenai sejarah memperingati Nabi Muhammad SAW di kota suci Makkah dan Madinah. Jamaah rahimakumullah, kita awali dengan penjelasan mengenai siapa sosok atau figur yang pertama kali melakukan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW secara terorganisir dan dalam bentuk yang sangat meriah. Nah, ini untuk menjawab ada anggapan bahwa perayaan Maulid Nabi itu adalah perayaan milik orang-orang Syiah. Dan fakta sejarah memang tidak bisa dipungkiri bahwa dinasti Fatimiyah di Mesir, yang berkuasa di Mesir waktu itu, di Kairo, memang menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun yang keliru adalah mengeneralisir dan mengatakan bahwa kalau begitu semua perayaan Maulid Nabi itu adalah mengikuti Syiah. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat catatan yang dituliskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau adalah ulama besar, ahli hadis, yang mencatat bahwa awwalu man ihtafala bil maulid bisyaklin kabirin wa munazzam, orang yang pertama memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dalam skala besar dan juga teratur, artinya setiap tahun, huwa hakimu Irbil, adalah gubernur Irbil. Irbil ini kalau sekarang ini posisinya ada di Irak bagian utara. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kokaburi, yaitu Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kokaburi. Jadi namanya adalah Raja Al-Muzaffar. Alladzi, nah ini yang paling penting. Siapa sosok Raja Muzaffar yang menyelenggarakan maulid secara besar-besaran dan terorganisir, serta rutin dilaksanakan setiap tahun? Siapa yang menggagasnya? Seperti apa pribadinya? Apakah dia memang orang Syiah? Atau dia adalah orang yang ahli maksiat, fasik, dan sebagainya? Mari kita lihat penilaian para imam, khususnya para ahli hadis. Mengapa saya pilih para ahli hadis? Karena jamaah rahimakumullah, ahli hadis memiliki satu cabang ilmu yang disebut dengan jarh wa ta'dil. Jadi dalam ilmu hadis ada satu cabang ilmu hadis yang dinamakan jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ini bagaimana menilai pribadi orang yang meriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini memang sangat penting karena yang diriwayatkan atau yang diceritakan adalah ucapan Nabi
Sehingga para ulama begitu menjaganya, dan karena begitu menjaganya, mereka juga memperhatikan dan menilai pribadi-pribadi orang-orang yang meriwayatkan apa yang diucapkan Nabi besar Muhammad SAW. Ketika orang itu tukang bohong, maka hadisnya tidak diterima. Ketika orang itu jujur, maka hadisnya pun menjadi hadis yang sahih selama tersambung sanadnya dan juga dibuktikan bahwa orang tersebut mendengar langsung dari guru-gurunya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini alasan mengapa saya menjadikan penilaian ahli-ahli hadis sebagai rujukan kita ketika kita menilai sosok atau figur Raja Al-Muzaffar. Dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wathaqahu ulama'us sunnah. Raja Al-Muzaffar ini dianggap dan dinilai sebagai orang yang dipercaya atau terpercaya, amanah dan jujur, dan ini dalam pandangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira sebetulnya penilaian ini sudah cukup untuk menggambarkan figur daripada Raja Al-Muzaffar, orang yang melakukan peringatan Maulid dengan skala besar dan rutin setiap tahun. Namun jamaah rahimakumullah, tidak ada salahnya juga kita akan menambahkan juga pendapat-pendapat dari para ahli hadis yang lain. Yaitu diantaranya Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, annahu ahadul muluk al-amjad. Annahu ahadul muluki al-amjad wal kubara al-ajwad. Raja Muzaffar ini termasuk raja-raja yang al-amjad, yang mulia. Jamaah rahimakumullah, tentunya bahasa mulia ini menunjukkan pribadi yang baik, jujur, amanah, dan adil. Wal kubara al-ajwad, dan juga pembesar atau tokoh atau raja yang sangat dermawan. Ini penilaian dari Imam Ibn Katsir radhiyallahu taala anhu wa ardah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, penilaian dari Al-Hafiz Al-Zahabi, seorang ulama hadis terkenal. Kana mutawadhi'an khairan sunniyan yuhibbul fuqaha wal muhaddithin. Al-Imam Al-Hafiz Al-Zahabi mengatakan, beliau adalah Raja Al-Muzaffar ini mutawadhi'an, orang yang tawadhu, khairan, orang yang sangat baik, sunniyan, dan orang yang memegang teguh ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan Syiah, tapi beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yuhibbul fuqaha wal muhaddithin. Beliau sangat mencintai para ulama, khususnya ahli fikih dan ahli hadis. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, dari beberapa penuturan para ulama salafus salih ini saja kita sudah mendapatkan gambaran bahwa Raja Al-Muzaffar adalah raja yang saleh. Kemudian jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir juga menambahkan, kana al-Malik Al-Muzaffar ya'mal al-Maulid al-Syarif fi Rabi'il Awal. Al-Imam Ibnu Katsir menambahkan, Raja Al-Muzaffar ini mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad yang mulia pada bulan Rabiul Awal. Wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan. Dan beliau memperingatinya dengan peringatan yang sangat meriah. Wa kana syahman syuja'an batalan aqilan aliman adilan. Masya Allah. Beliau memberikan penilaian terhadap Raja Al-Muzaffar ini. Imam Ibnu Katsir menilainya sebagai orang yang berwibawa, orang yang berani, pahlawan sejati, orang yang cerdas, orang yang berilmu, dan raja yang adil. Jamaah rahimakumullah, saya kira cukup untuk kita menukil pendapat dan penilaian para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai figur dari orang yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara besar dan juga secara rutin. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan lihat bagaimana suasana di kota suci Makkah dan Madinah ketika masuk bulan Rabiul Awal. Yang pertama kita akan ambil dari kitab Bayan Al-Maulid An-Nabawi yang disusun oleh Al-Imam Ibn Al-Jauzi.
Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibn al-Jauzi, beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah. Jadi ini menggambarkan bagaimana situasi di kota Makkah dan Madinah pada abad ke-6 Hijriah ketika masuk bulan Rabiul Awal. Beliau mengatakan dalam catatannya, la zala ahlul haramain syarifain wal Misr wal Yaman wal Syam وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الأول ويهتمون اهتماما بليغا على السماع والقراءة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك أجرا جزيلا وفوزا عظيما. Ini catatan daripada Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Bayanu al-Maulidin Nabawi. Beliau mengatakan pada abad ke-6 Hijriah, beliau mengatakan penduduk dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah, kemudian juga penduduk Mesir, penduduk Yaman, penduduk Syam, Syam itu saat ini Suriah, Palestina, Jordan, dan sekitarnya, dan juga seluruh negeri-negeri Arab dari timur dan barat, mereka merayakan majelis maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan mereka bergembira dengan masuknya bulan Rabiul Awal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi penduduk dua kota suci Makkah dan Madinah pada abad ke-6 Hijriah, mereka bergembira ketika sudah masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian mereka betul-betul memperhatikan untuk mendengar dan membaca riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah rahimakumullah, kelahiran Rasulullah ini banyak digambarkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Barzanji, beliau salah seorang ahli hadis yang mendapatkan hadiah pertama daripada sayembara menuliskan sejarah riwayat Nabi dalam bentuk puisi yang indah, dalam bentuk syair-syair yang indah. Beliau adalah pemenang pertamanya, yaitu Al-Imam Al-Barzanji, seorang ahli hadis. Beliau menuliskan riwayat kelahiran Nabi Muhammad dengan cara yang begitu indah. Nah, inilah yang kemudian jamaah rahimakumullah, yang kemudian dibaca pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan karena masyarakat atau pendengarnya mengerti, maka mereka perasaannya begitu tergugah, kecintaannya kepada Nabi semakin besar, dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW semakin membuncah. Imannya pun semakin kuat. Rasa cinta kepada Nabi semakin kuat. Karena itu di dalam catatan ini dikatakan mereka mendapatkan pahala yang banyak dan keberuntungan yang luar biasa karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah rahimakumullah, pada waktu itu acara inti dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Barangkali kalau di kita dikenal dengan riwayat pembacaan rawi, umpamanya pembacaan Maulid Barzanji, pembacaan Maulid Diba, kemudian pembacaan Simtud Durar, dan lain sebagainya. Ini merupakan acara inti sebetulnya dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun jamaah rahimakumullah, kalau di Indonesia biasanya MC-nya mengatakan acara intinya itu adalah ceramah. Yang memang kita tidak menyalahkan begitu, karena ceramah itu disampaikan dalam bahasa Indonesia dan dimengerti. Nah, hanya saja kalau kita lihat sejarah, acara intinya sebetulnya adalah pembacaan riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dibacakan dalam bahasa Arab. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa mengerti itu, karena terjemahannya juga sudah banyak beredar di Indonesia. Kemudian jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan lagi, menambahkan lagi apa yang ditulis oleh Al-Allamah Qutbuddin Al-Hanafi. Beliau wafat pada abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 988 Hijriah. Saya ingin mengutip dari kitab beliau yang beliau beri judul yaitu Al-I'lam bi'a'lami Baitillahil Haram fi Tarikh Makkah Al-Musyarrafah. Kitab ini mengenai sejarah daripada Makkah Al-Musyarrafah atau Makkah Al-Mukarramah.
Beliau menggambarkan dan memberikan penjelasan catatan pandangan mata beliau mengenai apa yang dilakukan oleh penduduk kota suci Makkah dan Madinah pada bulan Rabiul Awal secara lebih detail. Yuzaru maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-makani fil laila ats-tsaniyah asyar min syahri Rabiul Awal fi kulli am. Beliau mengatakan setiap tahun, maksudnya pada malam 12 Rabiul Awal. Sekali lagi, pada malam 12 Rabiul Awal. Pada malam 12 Rabiul Awal, penduduk kota suci Makkah yang hadir di Masjidil Haram akan berziarah ke tempat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada abad ke-10 Hijriah. Jadi orang-orang yang ada di Masjidil Haram pada waktu itu, penduduk kota suci Makkah, dan juga barangkali peziarah-peziarah yang ada dari berbagai penjuru, yuzaru maulidun Nabi. Mereka berziarah ke tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 12 Rabiul Awal. Artinya penduduk kota suci Makkah pada malam 12 Rabiul Awal mereka juga melakukan perayaan kepada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya jamaah rahimakumullah, di mana tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahimakumullah, bagi yang sudah pernah haji atau melaksanakan umrah, ketika kita selesai melaksanakan tawaf di Bukit Marwah, kita akan keluar dari Bukit Marwah, lalu kemudian kita akan berjumpa persis di hadapan kita dengan sebuah bukit yang tinggi, yaitu Jabal Abu Qubais, di mana Jabal Abu Qubais ini merupakan gunung tempat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru sekalian alam semesta agar datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat ini Jabal Abu Qubais, di atasnya itu ada istana raja. Lalu kalau kita alihkan pandangan kita ke sebelah kiri, maka kita akan temukan ada bangunan yang sekarang ini disebut dengan perpustakaan. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita datang ke sana dan kita bertanya kepada petugas yang menunggu di sana, maka pasti jawaban petugas itu, ini belum pasti tempat kelahiran Nabi. Ini perpustakaan, ini bukan tempat kelahiran Nabi. Seperti itu mereka akan memberikan penjelasan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari catatan sejarah, maka kita lihat. Jadi dalam catatan sejarah ini, rumah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dulu pada saat Nabi hijrah ke Madinah itu diserahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu daripada kerabatnya, yaitu Uqail bin Abi Thalib, ya. Uqail bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib, salah satu dari kerabat beliau. Kemudian dari Uqail bin Abi Thalib, lalu rumah ini berpindah tangan sehingga akhirnya dibeli oleh Ibnu Yusuf. Dari Ibnu Yusuf, rumah ini kemudian dibeli lagi oleh Syekh Majid Al-Kurdi. Lalu kemudian oleh Syekh Majid Al-Kurdi, rumah ini dirawat. Dan kemudian akhirnya rumah ini, rumah kelahiran Rasulullah ini, kemudian dibeli oleh Syekh Abbas Al-Qattan, yang waktu itu menjabat sebagai Amin Asimatu Makkah Al-Musyarrafah. Beliau adalah sebagai penanggung jawab ibu kota Makkah Al-Musyarrafah. Artinya gubernur Makkah, bisa kita bilang seperti itu. Syekh Abbas Al-Qattan. Beliau ingin menjaga dan merawat tempat lahirnya Nabi, sehingga kemudian beliau renovasi, beliau perbaiki, tapi tidak merubah bagian dalamnya, hanya bagian luarnya. Kemudian beliau ubah tempat itu menjadi perpustakaan, yang saat ini terdapat di kaki Jabal Abu Qubais, tepatnya di Syam Ali, yang kalau sekarang disebutnya sebagai Suqul Lail atau pasar malam. Nah, inilah tempat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana situasi Mekah dan Madinah ketika memasuki hari-hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga sunnah-sunnah beliau, melaksanakan ajaran beliau, dan selalu berharap
bahwa kelak di yaumil akhir kita bisa berjumpa dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau dan berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa shafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam.